ada sedikit kesalahan teknis. Mungkin dari sinyalnya nih. Kita coba koneksin kembali ya ke Kak Ivy-nya. Mungkin sekarang Kak Ivy udah menemukan filter yang bagus nih. Ya, halo teman-teman, welcome back. Terima kasih masih di sini. Hai Halo. Kak. Iya, sorry deh Maaf tadi ya. nggak tahu kenapa aneh error gitu. Iya, aku juga loh, samaan. Ya udah tapi semoga udah bener. Sekarang aku udah Sudah nggak pakai benar. wifi. Oke, itu filternya udah menemukan. Udah. Udah, nice one. Kak, kegiatannya apa aja nih selama ini? Udah Selama menyambut new pandemi normal ini, nih. Iya, sampai sekarang kan udah new normal nih Kak, kita udah boleh keluar. Sibuk apa, ngapain aja? sebenarnya aku kurang percaya dengan adanya new normal ini. Makanya aku masih nggak berani untuk keluar-keluar sih sebenarnya. Kecuali ada hal Oke. yang harus banget aku kerjakan. Hmm, Jadi aku kurang apa ya, kayak kurang bukan kayak dengan adanya new normal ini jangan sampai kitanya terlena kayak bebas jalan-jalan kemana aja gitu. Jadi aku nggak belum pernah yang namanya ke mall, ke restoran, makan gitu aku belum pernah sih. Tetap di rumah selama corona masih berkeliaran di mana-mana aku I don't feel safe gitu. Jadi iya, masih bekerja kegiatan dari rumah. Alhamdulillah kemarin dari kampus gitu-gitu juga by ini apa dari jarak jauh online. semua, dari sidang gitu-gitu dari jarak jauh semua. Makanya sebenarnya nggak ada kegiatan yang mengharuskan aku keluar banget gitu kecuali ya syuting sekali doang sih, sekali dua kali lah gitu. Cuman sisanya kalau tawarannya sekarang aku mungkin akan bilang di rumah aja ah gitu. Iya, bener sih Kak, better kayak gitu, ya kan, precaution biar ya sekarang udah airborne, udah kemana-mana, aduh, makin nambah juga angkanya, tapi kita harus jaga Bener. kesehatan. Tapi Kak, yang kita mau tanyain adalah meskipun Kak Ivy di rumah aja nih, single barunya keluar tuh, Ya yang What About alhamdulillahnya Us ya. begitu. Boleh diceritain Jadi nggak Kak? dengan adanya pandemi ini juga tetap tetap mau mengeluarkan karya gitu-gitu. Dan apa ya, akhirnya aku memutuskan sebenarnya sebelum lebaran itu rencananya targetnya album aku keluar harusnya gitu. Cuman dengan adanya Hmm, pandemi ini kan kita semua bingung dong kayak waduh, plan yang tadinya kita udah persiapin tiba-tiba dengan adanya perkoronaan ini aduh jadi kayak ancur aja gitu kan. Jadinya akhirnya coba deh nanti dulu deh untuk album soalnya kan menurut aku debut album tuh apa ya penting banget gitu dalam hidup aku mungkin bersejarah gitu jadi kayaknya aku geser dulu deh gitu akhirnya aku memutuskan rilis single baru lagi gitu sekali lagi baru album rencananya gitu. boleh ceritain nggak Kak singlenya apa sih? What is it about? Siapa aja yang terlibat? Oke, What About Us ini sebenarnya banyak artinya, jadi bisa tentang ketidakpastian sih, mungkin tema besarnya ketidakpastian, tapi untuk apanya itu tergantung dari sudut pandang pendengarnya sendiri gitu. Apakah em, ketidakpastian dari keadaan dunia yang sekarang ini, kayak kita we're all in this together, terus atau ketidakpastian dalam sebuah relationship juga bisa kalau bisa ngeliat dari sudut pandang itu. Apalagi ya banyak deh gitu. Siapa aja yang terlibat dalam pembuatan single ini, Kak? Ada tentunya produsernya Gerald Situmorang dan banyak teman-teman musisi session player lain yang bantuin aku. Ada Mas Yosef si Tompul di piano itu karena biasanya aku tuh ngisi piano sendiri cuman untuk lagu ini tuh entah kenapa aku mikirnya harus main piano beneran kayaknya akhirnya Mas Yosef si Tompul lah yang menggantikan aku untuk di lagu ini gitu. Terus gitarnya Gerald, bassnya Odi Purba, terus ada perkusi juga di lagu ini khusus dimainkan oleh Ayla Aji. Dan apa lagi yang kurang ya? Kayak udah sih itu aja. Ah sama drum Jesse Mates. Oke. Okay. Kalau untuk liriknya nih, did you write it by yourself? Nulis sendiri nggak? Iya, untuk Iya. lagu What About Us ini semuanya sendiri sih, lagu Oke. sama Okay. liriknya. Dan ini kan dengar-dengar katanya apa ya? It has kedekatan emosional khusus, ada makna di balik lagu ini, personal buat Kak Ivy.
Boleh di-share gak ke kita? Kenapa sih it's so personal buat dirimu, Kak? Personalnya sebenarnya lebih kayak aku mempersembahkan lagu ini untuk pas rilisnya aku persembahin untuk ayah aku, almarhum ayah aku gitu. Yang baru saja pass away bulan bulan Maret lalu gitu. Jadi aku waktu itu sempat yang kayak, duh, aku rilis single atau enggak nih ya. Terus akhirnya dengan dukungan teman-teman dan orang-orang terdekat aku bilang, mereka pada bilang kayak ya udah rilis aja gitu. Akhirnya ya udah aku persembahin ini untuk almarhum ayah aku, dan kebetulan emang nyambung banget dari semuanya ya, kayak connected. Aku ngerasanya gitu dari liriknya, dari video yang music videonya juga gitu. Itu kan sebenarnya music video sendiri memang aku ambil dari momen terakhir aku bersama ayah aku gitu waktu liburan bersama kemarin. Kita juga sekalian mau mengucapkan deep condolences dan all prayers for your dad and all your family. Thank Amin, you, amin, thank you. amin, amin. Aku lihat video klipnya, Kak Ivy. Ngena banget sih, Kak. Aku ngena banget, kayak aku hampir mau nangis gitu. Karena um, aku nggak ngerti sebenarnya, itu kan tadi Kak Ivy bilang terserah dari sudut pandang kita masing-masing ya. Tapi Yeah. sebenarnya apa sih yang mau Kak Ivy sampaikan, itu tuh dari video klipnya kan banyak cuplikan-cuplikan dari banyak orang yang tentang kehidupannya, tentang kehilangan, jalan-jalan, segala macam. Sebenarnya apa yang mau disampaikan dari balik video klip itu? Ini kan sebenarnya kompilasinya tentang momen-momen berharga dalam hidup orang-orang yang ikutan gitu. Jadi aku pengen share aja sih bahwa ya udah, kita selama kita punya momen-momen berharga yang diabadikan, itu kayak untuk kita kenang bersama-sama gitu. Oke. Kalau boleh tahu itu orang-orang yang dicuplikan itu siapa, Kak? Itu keluarga kah atau dari Itu teman-teman? dari followers sih sebenarnya. Waktu itu aku sempat mengadakan ajakan untuk followers Oke. aku untuk ikutan gitu. Jadi banyak banget yang ikutan. Ada beberapa teman aku juga, tapi nggak terlalu banyak. Bahkan banyakkan orang-orang dari luar kota kayak gitu, banyak banget yang ikutan, banyak yang submit videonya. Aku terharu gitu. Mereka email gitu. Itu yang unik sih menurut aku, Kak, keren banget single ini karena at the end itu nggak menjadi lagu KIV doang, jadi lagu kita semua karena orang yang nge-DM pun ada terlibatannya dalam lagu itu. So, Benar-benar. Aku keren juga banget. emang pengennya gitu sih, karena udah sebenarnya ada beberapa alasan sih. Pertama, aku pengen lagu ini punya ya itu tadi sense of belonging orang-orang itu terhadap lagunya. Jadi kayak ada gue nih di situ gitu. Jadi kayak Yeah. ini memang kumpulan dari cerita banyak sekali orang yang digabung, itu satu. Dan kedua, memang dengan keterbatasannya kita untuk nggak bisa syuting di zaman sekarang ini, masa-masa sekarang, akhirnya aku diskusi sama tim aku, terus gimana nih caranya untuk bikin video klip gitu. Bingung banget sih. Terus aku pikir-pikir, aku ngambil beberapa footage waktu di Eropa kemarin gitu. Akhirnya ada beberapa missing puzzles menurut aku di situ, karena pertama sedikit footage yang nggak terlalu banyak, dan kedua nggak ada makna cerita yang yang spesial banget dari footage itu gitu. Akhirnya apa yang bisa aku tarik kesimpulannya, ya udah akhirnya aku mau ngajak teman-teman semua untuk ikutan gitu. Jadi footage yang sudah indah ibaratnya gitu ya, bisa lebih bermakna lagi dengan cerita yang berbicara gitu. Oke, ih keren banget. Boleh dong, Kak, diceritain apa sih hal yang paling unik atau yang paling memorable yang nggak bisa lupain selama proses pembuatan single ini? Sebenarnya ini tuh singlenya udah lama. Aku bikinnya tuh sebenarnya sebelum tahun baru, kayak tahun 2019 akhir itu. Aku udah bikin ini sebenarnya untuk konser kelulusan aku. Jadi kalau aku kan sekolah musik kan gitu. Terus salah satu syarat kelulusannya itu ada konser gitu, dan konser itu harus ada beberapa lagu original. Nah, salah satunya memang si Warbautas ini udah Oke. tercipta dari zaman lalu gitu, zaman waktu itu gitu. Cuman kalau untuk liriknya sendiri, sebenarnya aku bukan tipe yang bikin lirik berdasarkan kisah pribadi banget gitu. Terkadang aku kayak memang pengen menulis cerita aja tentang apa ya gitu. Akhirnya waktu itu What About Us tuh tentang, coba deh, belum pernah nih nulis tentang kayak ketidakpastian. Pasti kan banyak juga nih orang-orang yang mengalami hal
kayak gitu gitu. Akhirnya udah deh tercipta gitu aja gitu. Okay. In general, pesan apa yang mau Kak Ivy sampaikan lewat lagu What About Us ini? Wow, kalau aku pribadi sebenarnya tentang relationship sih, lebih relationship dan keadaan sekarang sih, tentang kebingungan kita yang kebingungan abis itu dan harapan yang hope the sun will shine again and hope the birds will sing again gitu. Jadi ya we can all in this together gitu. Lebih ke motivasi ya, like keep Benar. up the strength gitu. Mm-mm. Dan pas banget dirilisnya lagi keadaan seperti ini dengan penuh ketidakpastian Benar. situasi. Oke. Kak Ivy, ini ada yang mau disapa dari Lampung. Halo. Iya, ini aku dari tadi belum sempet nyapa, udah banyak banget yang Silakan nyapa, kalau sorry. mau nyapa. Hai semuanya, terima kasih udah nonton. Walaupun aku tadi, aku kira kayak, kok nggak ada posternya ya, terus pas aku lihat idea tag, ternyata udah ada, aku langsung kayak promoin mendadak. Kayak, halo semuanya, thank you yang udah nonton. Ini kalau mau apa nanya-nanya bisa lewat sini Boleh. apa gimana? Bisa di komen aja. Nah, boleh tuh kalau mau nanya-nanya. Gitu. Berarti Kak, kalau udah keluar single nih, kira-kira albumnya mau kapan nih? Kalau melihat situasi sekarang sih, I'm not sure kalau pandemi ini akan berakhir dalam waktu yang singkat. Karena kan masih banyak banget berkeliaran di luar sana. Dan konser-konser musik gitu-gitu juga belum bisa jalan ya kayaknya. Dengan crowd yang banyak banget gitu. Tadinya tuh aku pengennya tuh harapannya untuk rilis album, habis itu langsung dipakai manggung kemana-mana kan udah enak dong, udah bisa full set manggung gitu. Cuman dengan keadaan sekarang yang nggak tahu sampai kapan, jadi hopefully aku tetap akan ngerilis album aja sih. Akhirnya aku kayak udah di masa kayak udah cuek aja gitu, rilis aja gitu. Toh plusnya orang sekarang masih banyak yang di rumah, jadi mungkin bisa lebih mendengarkan lagu aku gitu. Cuman minusnya ya nggak bisa langsung dipakai manggung kemana-mana gitu. Kan bisa virtual. Iya sih, cuman kayak agak kurang Beda ya asik rasanya. sebenarnya. Beda Rasanya ya. beda ya. Ya ini seniman-seniman udah pasti kangen untuk Iya, berkarya di depan aku banyak bahkan kayak orang. nanti kalau pertama kali manggung lagi bakalan kaku nggak ya gitu, sampai kayak Enggak lah. udah jarang banget gitu, jadi kayak sempat ada pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi kira-kira kapan Kak albumnya? Ada nggak kira-kira Maybe the tanggal end of tersebut? this year, hopefully. Apa Oke. sebelumnya justru? Aku lebih pengen lebih cepat lebih baik sih. Ya, kita tunggu. Kita tunggu full albumnya akan rilis. Untuk ini Kak, ada yang kepo sebenarnya kan kemarin itu Kak Yvi kayak ala-ala reunian gitu ya sama personal Blink. Itu aku juga Iya. nonton tuh videonya. Kira-kira mau ada kolaborasi nggak ya, project gitu sama teman-teman dari Blink? Sama Blink. Sejauh ini belum ada tercetus untuk kayak kolaborasi serius sih. Walaupun sebenarnya pas dipikir-pikir seru juga ya, dengan kita kan sekarang ada 3 lah yang masih nyanyi gitu, kecuali Feby. Feby lebih ke sinetron dan film kayaknya kalau Feby. Terus kita bertiga, aku, Sivia, Priscilla, itu dua-duanya tiga-tiganya tuh lagi berkecimpung di dunia musik, tapi kayak beda-beda gitu kan. Genre dan style musiknya gitu. Ada yang lebih ke R&B, ada yang lebih R&B-nya lebih elektronik gitu. Sedangkan aku yang pop, jazz, belok ke folk dikit juga gitu. Kayak apa sih aku juga nggak ngerti, mungkin kayak genre apa sih gitu. Cuman yang jelas style musik itu berbeda-beda gitu. Cuman aku mikir sebenarnya kalau berempat bikin karya lagi dengan style musik kita yang udah seperti sekarang, kayaknya juga akan seru gitu. Cuma satu-satu kali ya, rilis album sendiri dulu aja. Oke. Tapi kalau mau main film, sinetron tertarik nggak Kak Ivy? Sinetron aku kayaknya enggak, tapi kalau film masih ya boleh lah diperhitungkan kalau emang menarik filmnya bagi aku gitu. Okay. Kalau sinetron ini kali ya jadwalnya ya. Ya Kalau lebih sleeping jadwal terlalu sih. ini. Capek. Okay. Kak, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang lagi nonton hari ini biar tetap semangat menghadapi new normal ataupun yang masih di rumah aja biar nggak galau dan insecure gitu?
Aku yakin sih di masa sekarang semua orang mengalami struggle-nya masing-masing. Gak cuman di profesi ini A, B, tapi menurut aku hampir 180 derajat punya struggle-nya masing-masing dari profesi apapun. Pasti ada. Mau aku, apalagi kita maksudnya musisi tuh udah di antrian tuh kayak paling belakang gitu. Karena kan ya kita bersandingan dengan crowd yang banyak kayak gitu. Mungkin dari yang bisnis yang biasa di mall di gitu-gitu kan pasti juga berpengaruh dengan apa sepinya pengunjung dan lain-lain gitu. Dan aku ngerasa apa ya waktunya di rumah ini sebenarnya bagi kita yang mungkin freelancer atau lagi kena PHK dan lain-lain, waktunya untuk bebenah diri, mungkin kayak menemukan passion yang baru lagi atau sambil cari-cari kerja atau kayak melihat peluang bisnis yang baru lagi yang bisa kita apa di zaman sekarang kita lakukan kayak gitu. Okay, yes, thank you so much. Kak Ivi, kita sudah masuk ke sesi games jawab cepat. Jadi Okay. aku mau nanya, terus Kak Ivi jawabnya kayak gak pakai mikir aja gitu. Okay. Ya, berani? Berani Jawabnya dong. capek? Berani ya. Oke, let's start. Yang pertama, sebutkan 3 makanan favorit. Pasta, sushi, sama salmon sashimi. Oke. Sebutkan 3 minuman favorit. Minuman, Mm. air putih, teh hangat, sama leci. Leci. God, sehat ya. Beda kalau Iya, penyanyi. sejujurnya aku kurang suka minuman-minuman gitu sih. Air putih is the best. Oke, itu harus kita ikuti guys. Minum air putih setiap hari. Kalau sebutkan 3 makanan yang paling enggak disukai. Aduh, kalau makanan nggak ada, tapi bahan makanan ada. Daun bawang nggak suka. Oke. Bawang onion, bawang bombay ya, bawang bombay nggak suka. Sama truffle, aneh banget ya. Oh ya, padahal truffle kayak sekarang lagi ngehits gitu kan, orang banyak Iya, yang itu dia semua suka. makanan pakai truffle. Menurut aku Mungkin kayak gas gitu rasanya. Kayak kayaknya emang Kak Ivi strong nggak suka yang banget. berbau-bau gitu ya, kan bawang, Iya benar. bawang bombay, truffle. Oke. Kalau kegiatan favorit Ivi kalau lagi nggak ada kerjaan. Em, Kalau lagi nggak ada kerjaan biasanya lihat Instagram. Itu kayak paling toxic. Lihat Instagram. Kalau main piano itu udah kayak terlalu serius sih, jangan-jangan harus yang kayak gabut. Kalau lagi gabut aku lagi suka ngecat pot gitu, terakota pot, aku lagi suka itu. Sama kalau lagi nggak ada kerjaan nonton. Oke, nice. Nonton apa? Netflix. Iya. Oke. Ini ke skip tadi. 3 minuman yang paling enggak disukai. Banyak sih kalau minuman. Kalau alkohol bukan nggak suka, tapi nggak boleh juga ya. Apa ya? Jus-jus yang terlalu nggak enak, kayak jus pare yang kayak gitu-gitu paling. Jus pare, jus timun kurang, sama jus apa lagi ya? Banyak banget sih sebenarnya yang nggak enak. Terong. Jus dari sayuran gitu kali ya berarti Iya, ya. jus sayuran baunya agak aneh. Baiklah. Kalau hewan yang paling disuka? Kucing. Kucing, cat lover ya. Kalau hewan yang paling ditakuti? Waduh. Nggak ada deh kayaknya. Hewan yang paling aku takuti. Enggak sih. Harimau? Ya itu siapa yang nggak takut, cuman kayak takut. tapi anjing aku agak takut sih terkadang. Kayak kalau mereka hype banget justru aku kayak takut, tapi kalau mereka udah kalem kayak aku nggak takut. Cuman kayak takut anjing diserbu-serbunya gitu. Panik aja. Baiklah. Kalau cicak tuh katanya di komen ada yang nanya ular, kecoa, cicak. Enggak sih. Justru kalau kecoa gue udah fight banget untuk membasmi. Justru kayak semangat ada kecoa, kayak ayo kita basmi, kita ambil pakai plastik, kita buang. Kalau cicak juga nggak ganggu sih. Kalau kita kecoa terbang udah langsung kabur. Enggak. Kita basmi dia. Kalau penyanyi favorit dalam dan luar negeri?
Tori Kelly, Brian McKnight, Catherine McPhee. Di negerinya? Kalau lokal, siapa ya lokal ya? Aku suka Dewa 19, tapi itu band ya. Ya itu Dewa nggak apa-apa sih. 19 aku suka banget. Indra Lesmana, sama siapa ya satu lagi yang muda-muda kali ya. Ardhito aku juga suka. Aku lagi sering dengar lagunya Ardhito. Ini kan jazzy banget ya. Iya, tapi menarik Oke. sih. Kalau lagu favorit dalam dan luar negeri? Lagu favorit dalam dan luar negeri. Aduh, banyak banget, susah. Satu aja coba. Lagi sering dengerin. Luar negeri. Aduh, maaf aku agak bingung. Mungkin Nggak Don't, apa-apa. Oke, kalau di luar Don't negeri. Ever, Oke. yang judulnya Perth. Sama kalau dalam negeri lagu, aduh, banyak banget soalnya susah. Mungkin lagu-lagunya ya itu tadi Indra Lesmana. Mungkin Mas Yofi juga, aku juga suka sih Mas Yofi Widianto. Oke. Nah nih, kalau nggak jadi penyanyi, Ivy bakal jadi apa? Cita-citanya? Fotografi kali. Fotografer. Really? Aku fotografer, ada passion di fotografi sama fashion juga bisa sih mungkin, yang berhubungan dengan fashion gitu. Masih menarik. Nice. Pantesan fits kamu keren-keren. Thank you. Itu kan bukan aku yang foto. Oke, tapi kalau fotografi ini ya bisa ya kayak side jobnya ya. Iya bisa lah ya. Bisa lah ya. Oke, yang berhubungan dengan dunia kreatif gitu kayak aku kayak ada passion di situ. Oke. Ivy kangen gak main sinetron? Kalau dapat tawaran main sinetron lagi mau nggak? Apa dikatakan belum ya? Kurang, maaf. Oke. Kangen gak sama Blink? Kenapa? Kangen gak sama Blink? Baru ketemu sih, cuman ya boleh lah, kangen lah. Siapa yang paling pengen diajak collab dari personal Blink? Ya karena yang nyanyi cuma dua, selain aku ya mereka berdua. Sivia sama Priscilla. Priscilla kali ya. Sivia kan aku dari kecil banget kan, kayak udah temenan. Terus bahayanya kalau sama Sivia aku selalu ketawa kalau nyanyi berdua, jadi kayaknya enggak deh sama Priscilla. Enggak fokus. Benar. Apakah Blink bakal comeback? Wis. Dalam waktu dekat belum. Tapi dalam waktu nanti. Kita doain aja deh guys. Aku sih pengen ngeliat Blink comeback. Lucu sih. Lucu ya. Oh nih, kangen gak sama idola cilik? Kangen sih, terutama sama suasananya sih. Kalau idola cilik lebih suasana dari studionya, suasana dari orang-orangnya, krunya yang kita udah deket banget. Pokoknya idola cilik juga menurut aku udah seperti keluarga juga sih gitu. Oke. Masih kontak-kontakan gak dengan peserta idola cilik yang angkatan Ivy? Masih, tapi nggak semuanya sih. Kayak yang di luar kota aku kadang jarang. Lebih sering yang di Jakarta sama di Bandung gitu. Apakah tapi sering reunian nggak idola cilik? Aku nggak pernah terdengar reunian gitu sih. Cuman aku personally masih sering ketemu orang-orang yang masih sering kayak di luar Blink ya. Sivia kan juga, Sivia juga dulu idola cilik kan. Sheila juga aku masih sering ketemu dulu. Baru-baru ini. Siapa lagi ya? Ada yang namanya Irfa di Bandung. Itu juga aku sering janjian kalau dia lagi bikin pameran gitu di Jakarta. Dia punya usaha gitu. So aku kayak suka ketemu gitu sama dia. Zahra juga masih hitungannya masih sering halo-halo. Nah, di luar itu kayaknya aku agak jarang tuh yang lainnya. Siapa Angel, yang paling Angel ya? Siapa yang paling dikangenin di idola cilik? Siapa? Yap. Siapa ya? Nggak tahu. Mungkin jurinya, mungkin MC-nya. Iya, jurinya sih ya. Terutama aku dulu penonton setia sih itu dulu. Mama Ira sama Om Duta, Om Dev. Oh, tapi Om Dev aku masih sering ketemu kalau di acara fashion gitu. Om Dev, Kawinda, Kawinda apa?
Halo. Sebentar ya guys, mungkin agak terputus koneksinya Ivi. Halo, sorry tadi Ya, tiba-tiba oke. ada nelpon, aneh banget, aku panik. Nggak apa-apa. Mungkin dari Oke. Halo. Oke, ini udah mulai kedengaran Halo? lagi. Oke, nice. Iya. Oke. Yang terakhir nih Kak, kalau misalnya disuruh milih mana yang bakal dijalani, jadi penyanyi, aktris, atau pekerja kantoran, mah gampang. Halo, kedengeran nggak? Oh, aduh masnya nelpon melulu. Kayak udah, akhirnya aku udah angkat aja kayak, iya mas gitu. Maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau suruh milih, mau jadi aktris, penyanyi, atau pekerja kantoran? Penyanyi lah, itu udah Penyanyi obvious kan banget. easy banget kan, itu udah Iya. obvious banget. Karena emang mau jadi penyanyi dan singlenya juga baru keluar, ayo dong kita mau denger lagi dong suara indahnya Kak Ivi. Silahkan Boleh nyanyikan dong. refnya. Kita nyanyi lagi What What About About Us Us. berarti ya. Yes, yes. The stage is yours. Yes. Sebentar. Kita play. Remember the rain was falling down. Skies were gray and shy. Remember the night with no stars. Here I am. I need to say, feels like butterflies have the broken wings today. I don't know. What about you? What about me? What about everything? What about us? What about you? What about me? What about everything? What about us? Remember the night with no stars. Here I am. I need to say, feels like butterflies have the broken wings today. I don't know. What about you? What about me? What about everything? What about us? What about you? What about me? What about everything? What about us? Hope the sun will shine again. Hope the birds will sing again.
Kak Ivy udah Thank you nemenin juga. ngobrol. Udah nyanyi buat kita, bagus banget. Semoga kita Sama-sama. ketemu lagi ya. Semoga. Thank you banget juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Tungguin aja dalam waktu dekat ini aku juga lagi mempersiapkan sesuatu yang spesial banget untuk kalian. Pokoknya aku akan segera infoin ke kalian sih apa yang sedang aku persiapkan itu. Yay, we cannot wait for that. Thank you so much Kak Ivy. Thank you banget teman-teman. Kita jumpa lagi next time di Citar selanjutnya. Bye bye. Iya. Take care Bye-bye ya. semuanya. Siang. Iya.